complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri ke-10, yaitu di sirkuit Kimi-Ring, tepatnya di Finlandia Grand Prix. Dan hari ini kita berkesempatan nyobain setup dari player e-sport MotoGP yang kemarin dia di Harris Challenge bisa menempati urutan ketiga di bawah dari Sancho Queen sama si Moy. Jadi makanya kayaknya dia benar-benar lagi baik hati banget. Awalnya sih gue dikasih disuruh buat ngikutin challenge, cuman karena emang lap time gue nggak terlalu sekencang mereka, makanya ya gue pakai di sini aja. Hitung-hitung apakah nanti ini saat ini bakal cocok sama Aprilia atau enggak. Tapi yang pasti dari hasil kualifikasi kita udah bisa start dari posisi kedua. Ini luar biasa banget cuy, start dari player e-sport MotoGP. Untuk hari ini stafnya nggak bakal gue bagiin karena emang gue sendiri belum izin sama si Davinos, yaitu orangnya langsung untuk nge-share staff ini cuy. Jadi kalau misalkan nanti dibolehin nge-share ya ntar di video selanjutnya, entah di video kapan, pasti bakal gue bagiin ketika lagi main di MotoGP karir. Tapi ini sebenarnya staf untuk Honda RC23V. Cuman apa salahnya kalau kita nyobain untuk motor Aprilia? Hitung-hitung siapa tahu ada rezeki dari bawaan Honda Reso yang selalu menjadi juara dunia di beberapa tahun terakhir. Oke, sesi warming up lap Alex Rins Rio Maverick Vinales. Luar biasa, hari ini kita udah bisa start dari baris depan bersama dua rival kita yang emang paling top banget di kelas MotoGP. Apalagi sih Maverick Vinales kemarin di seri Qatar udah meraih kemenangan cuy, seri pertama di MotoGP 21. Only a few seconds left before the Grand Prix of Finland will begin. Oke semua, ini dia secara kelas MotoGP untuk Kimi-Ring Grand Prix 2021 and on the way. Setelah pertama dengan star player e-sport mampukah Aprilia menangi balapan di GP Kimi-Ring mendekati Alex Rins dan pada kebagiannya Peko Bagnaya crash di belakang. Saya sekali nampaknya ada 4 rival yang crash di belakang, tapi nggak tahu siapa aja. Oke, tinggal keempat mendekati Alex Rins yang kali ini nampaknya si Rins sangat terus sekali berjalan kita bakal mengejar dengan cara yang sangat spesial, dimana kita udah nggak bakal willy lagi cuy. Oke, kita overtaking Alex Rins dan si kanan kakinya bagus sekali top speed. Kita mau overtaking Suzuki meskipun kita masih cukup kalah di gear 6 cuy. Oke, kita hard braking from race. Tikungan kelima perlahan masuk kali ini dan Alex Rins melebar, akhirnya bagus sekali. Kita membuat suatu insiden dimana kita bakal cukup ngelambat di entry corner yang tadi agar si Alex Rins dia ngerefleks untuk bisa ngelebarin lagi-lagi. Ya ampun, Alex Rins malah nabrak lagi cuy, baru aja dibilangin malah dia langsung nabrak lagi cuy. Oke, keep fighting. Akselerasi lagi-lagi Rins menabrak kita dari sisi kiri. Cukup sliding tadi. Nah kali ini Maverick Vinales, Alex Rins nampaknya kuat sekali melawan Aprilia. Hingga sekarang kita terperosok ke posisi ketiga sementara waktu. Tapi nampaknya kita udah bisa untuk menyamai respect dari mereka berdua di depan. Oke, berkati Maverick Vinales top kita segera bagus sekali malah kontak lagi. Ternyata hari ini Aprilia juga nggak mau tampil kalem, sama kayak tadi si Alex Rins nabrakin kita dari segeri dan akhirnya pun ya kita ke bawah. Kita akan mencoba tunggu sebentar tapi dengan rival lainnya. Waduh, oke, final sector 0,3 gap dengan Alex Rins mendekati. Kita overtaking dari sekarang akhirnya di exit corner menunjukkan terakhir. Kita overtaking Suzuki dan nice move Aprilia, akhirnya bagus sekali kita melebarkan Alex Rins tadi kali itu menjadi lap kedua. Nampaknya Suzuki masih menjadi belakang menempel ketat pembalap dari Aprilia Gres ini. Lap kedua, tikungan pertama cukup melebar kalau aja sampai tergabah untuk mengambil atau menarik gas dengan sekuat mungkin. Karena biasanya aduh Alex Rins tiba-tiba menongol lagi kembali berduel. Dua rival ini merupakan gelar juara dunia di musim ke-8. Fokus fighting, kita mengejar segeranya di RC. Kita masih mengejar dengan cara yang sangat spesial. Tapi kita harus was-was kalau udah di top speed dimana kita cukup kalah sama Suzuki. Hati-hati, tadi defense langsung dari sisi kanan menuju tikungan ke-5. Semoga saja kita bisa membuat perbedaannya cukup bagus sehingga Alex Rins bisa kita kalahkan dengan sangat telak di sini cuy. Apalagi dari tadi si Alex Rins terus-terusan ngedesak kita agar kita ngelebar cuy. Lihat benar aja kan? Oke, hati-hati. Tikungan ke-9 cukup melebar benar aja dan Alex Rins mau overtaking dan Aprilia kembali memfight back, kembali berjuang untuk mengamankan posisi pertama dari Suzuki. Oke, hati-hati. Cukup defense dari Alex Rins, tampaknya si Rins mendefense dengan sangat kuat. Pembalap dari Aprilia Gres dan Alex Marquez di belakang nampaknya adik dari Mark Marquez
kembali berjoin overtaking range. Dan segera kita masuk overtaking di tikungan ke-12. Kita blok pas langsung dan akhirnya diakselerasi. Alex Rins gak mau ngalah, kenceng banget cuy. Oke, final sektor. Dekati Rins kembali mencari peluang, mencari celah kosong dari Suzuki. Dan kita ke kiri, langsung kita ambil ke kanan di final sektor. Dan sangat mulus sekali. Tikungan terakhir kita blok pas langsung. Tapi Suzuki juga sangat kuat di sektor overtaking. Di akselerasi akhirnya di lap ketiga di depan, kita berhasil mengamankan posisi pertama setelah menggeser Alex Rins tadi di tikungan terakhir depannya setelah keluar tikungan terakhir. Lap ketiga, sektor pertama, Johan Zarco di belakang menjadi fast lap dan kita masih berjuang. Dan hari ini kita bakal coba untuk main fokus saja. Kita bakal fokus nih, karena berhubung kita udah pakai staff dari Pahit Esports di Davinos, kita bakal coba untuk lebih nge-push lagi dan semakin nge-push. Karena kita hari ini kayaknya emang startnya lagi bagus banget. Kita bisa ninggalin Alex Rins di akselerasi tadi setelah keluar dari tikungan keempat. Tapi di biasa kalau kita kalahnya tuh cuman di beberapa tikungan yang selalu banyak yang zigzag atau cikai. Makanya kita harus berjuang lagi. Semoga aja di sini kita bisa lebih mulus mengambil jalur dari racing line. Karena emang biasanya stop ini bisa mengaruhi racing line dari kalian masing-masing. Jadi buat yang paham banget sama suka memperhatiin racing line dari player e-sport sama player biasa kayak gue ini, ya itu beda banget cuy. Mereka tuh ngambil racing line bener-bener beda banget. Bahkan mereka bisa lebih late braking dengan sangat-sangat lebih late braking. Jadi yang biasa kita ngeremnya 50 meter sebelum tikungan, tapi mereka kadang ada yang 20 meter sebelum tikungan baru bisa ngerem dengan late braking sekali. Oke, menuju final sektor dan Alex Rins nongol di belakang. Oh, hati-hati, ini kayaknya bakal ada serangan balik dari Suzuki. Apakah hari ini? Tapi kayaknya kita udah ngejauh lagi kan. Kita udah memiliki gap yang cukup jauh juga, 0,4, yang berarti kita cuma kalah tadi di tikungan ke-12. Oke, final sektor, final corner di lap ketiga menuju lap keempat. Sementara kondisi bar kita sangat awet sekali hingga saat ini di awal mula menjelang lap keempat. Kali ini Rins Rio menjadi fast lap dan di duel pertama hari ini ternyata kita udah ngeliat ada beberapa isi di belakang, termasuk tadi Peko Bagnaia crash di belakang dengan kalau nggak salah ada lebih dari 2 orang. Soalnya itu nampak tadi debu di belakang. Itu tadi waktu kita lagi nolak ke belakang itu debunya banyak banget, yang menandakan juga bahwa banyak pembalap yang crash. Jadi nggak cuma si Peko aja, tapi tadi untungnya sih kita juga nggak ikut-ikutan crash. Karena emang itu kalau kita crash kita mungkin bakal keseret juga, dan kita bakal nggak bisa untuk mengoptimalkan staff dari motor yang kita pakai saat ini. Itu staff dari Player Esport. Ini sebenarnya staffnya cukup simpel, tapi ntar aja lah gue bagiin, sekarang nggak usah ya, soalnya kita belum izin sama playernya langsung gitu kan. Oke, kali ini di sektor kedua nampak cukup rapat gap dengan pembalap yang di belakang, tapi kita harus berjuang aja. Kita harus bisa tuh ninggalin rival yang di belakang dengan sangat sejauh-jauhnya, meskipun kita terus-terusan selalu dikejar dengan gap yang kadang kalau udah di sektor ketiga itu semakin rapat cuy. Mungkin karena emang kita lemah di situ aja, tapi di sektor keempat hingga tadi di sektor pertama yang ada di track lurus kita udah menjadi orang paling kuat banget di situ saat ini. Oke, tikungan ke-12, sektor yang paling gue favoritin banget, dimana ini kita bisa mengambil late braking dan juga beberapa tikungan dengan sangat-sangat spesialis banget. Kayak di sini kita bisa dari ke kiri pole langsung masuk ke kanan untuk bisa mengovertake rival yang biasa juga ngambil jalur tuh agak beda sama kita sendiri. Makanya menjadi suatu hal yang paling bagus untuk kita manfaatin ketika kita lagi duel sama si Alex Rins tadi. Ketika tadi di final sector juga kita udah nerapin cara seperti itu, hingga saat ini kita udah bisa untuk meninggalkan rival di belakang dengan sangat lumayan jauh. Jadi step by step kita di sisa balap kali ini di 3 lap lagi kita usahain bakal ninggalin rival dengan sangat sejauh mungkin, karena emang kita lagi on fire banget. Apalagi tadi, nah sebenarnya tadi di awal tadi di 3 lap awal kita masih belum bisa mengatur resiran kita dengan staff yang ini. Makanya kita masih penyesuaian hingga saat ini di lap ke-5 kita udah mulai nyaman dan udah mulai ngerti di mana kita harus masuk untuk mengambil jalur dari setiap tikungan masing-masing. Oke, entry count tikungan ke-5 dengan gap 1 detik, nampaknya Aprilia makin menjadi dengan staff terbaik saat ini. Luar biasa, semoga saja kita bisa terus makin kuat meskipun
sebenarnya di dunia nyata ini Aprilia masih butuh pengembangan lagi dari Alex Espargaro. Ditambah lagi dengan hadirnya seorang Dovi yang kembali masuk ke dunia MotoGP dengan perannya sebagai tester dari Aprilia. Diharapkan nanti semoga aja RSGP musim depan bisa tampil lebih kuat lagi dan bisa lebih tahan lama ketika udah berada di bars depan mulai lap awal, karena kemarin di GP Doha ternyata Alex Espargaro hanya kuat sementara aja, tapi sayangnya ketika udah lap terakhir Alex harus kegeser dan nggak bisa untuk tetap berada di bars depan dan duel bersama rival lainnya. Oke, menuju final sektor dengan gap 1,1 dari Alex Rins, nampaknya kita masih stabil. Dengan respect seperti ini kita masih stabil untuk bisa makin ninggalin lagi Alex Rins nanti di lap ke-6. Oke, final corner dengan kondisi ban yang masih awet, kita sangat-sangat beruntung menggunakan stop hari ini. Kita sangat perkasa, dan hari ini kayaknya mulai hari ini dan besok kita bakal pakai stop ini aja, tapi tergantung sih. Soalnya ini kan stop yang khusus buat nanti di sirkuit TRS ya, tapi kalau misalkan cocok ya kita pakai aja sama kayak ini, dimana ini kita pakai di Kimi-Ring. Sebenarnya ada yang sedikit gue ubah itu di bagian gerasio, jadi agak gue kurangin supaya kita masih memiliki RPM yang cukup panjang supaya nggak cepet limit, karena biasa kalau di RS tuh itu perlu banget RPM yang cukup cepet karena emang treknya pendek nggak panjang kayak gini, apalagi tikungan cepat juga nggak sebanyak di Kimi-Ring. Oke, tikungan ke-5, jadi semoga aja besok di seri Brno ini Brno nanti besok kita lanjutin nggak ya, soalnya Brno kan udah nggak masuk di kalender. Atau mungkin kita skip aja, kita lompatin, kita nggak ikut balapan. Tapi kayaknya kalau kita nggak ikut balapan kita pasti bakal kehilangan poin lah ya, kita nggak bakal bisa untuk menggeser Alex Rins di posisi pertama di puncak klasemen cuy. Jadi sangat-sangat krusial banget kalau kita nggak sampai ikut balapan nanti di GP Brno. Berarti ini balapan udah lagi kita sama si Alex Rins udah makin jauh dengan gap 1,7, yang berarti ini mengindikasikan bahwa Aprilia makin top banget nih. Kayaknya emang Aprilia kalau udah dengan kondisi temperatur ban seperti ini, dengan stop seperti ini, kayaknya udah kuat banget, udah matang banget untuk bisa ninggalin rival yang ada di belakang. Oke, cukup melebar, nggak apa-apa. Kembali mencari peluang akselerasi. Kali ini di final sektor dengan sisa bensin yang cukup sedikit lagi. Semoga saja kita masih bisa berjuang dengan sangat sekuat tenaga untuk mencetak rekor, dimana kita jarang banget finish dengan jarak sejauh ini. Ini bakal menjadi sebuah rekor yang sangat-sangat spesial bagi Aprilia di dunia per-MotoGP-an. Oke, lap ke-7, final lap MotoGP Finlandia. Kali ini perjuangan Aprilia tak akan sia-sia karena udah menggunakan start terbaik. Jadi kita nggak boleh sampai crash, kita harus bisa untuk memanfaatin keadaan ini yang lagi masa on fire banget untuk bisa meraih poin yang sangat banyak agar nanti di podium kita bisa membawa manajer kita untuk berada di podium berselebrasi bersama Rizrio cuy. Oke, trek lurus menuju tikungan ke-5. Nah, hari ini kita sempat tadi berduel sama Valen Rose, Alex Marquez juga hingga pada akhirnya mereka semuanya gagal gara-gara masih lebih kalah cepat sama pembalap dari Suzuki, yaitu Alex Rins, yang mana si Rins kali ini memang menjadi musuh utama kita yang berebut gelar juara dunia di musim ke-8 kali ini. Semoga saja di musim depan di dunia MotoGP 21 game kita bakal ngedapetin musuh baru lagi, meskipun kita bakal turun dulu ke kelas Moto3 karena emang kita harus ngulang dari awal karir cuy. Oke, sektor ketiga semakin jauh gap dengan Alex Rins. Luar biasa, akhirnya perjuangan tak sia-sia. Perjuangan yang sangat spesial bagi Aprilia dengan Rizrio cukup melebar, kita hampir crash tadi. Untungnya kita masih bisa untuk meminimalisir untuk tadi kita bertahan agar tidak crash. Oke, menuju final sektor. Sedikit lagi, tinggal 1, 2, 3 tikungan lagi kita bisa meraih kemenangan. Dan saatnya Rizrio fokus, give fighting di final sektor, final corner, Kimi-Ring grab break, dan akhirnya tikungan terakhir Aprilia. Dan saatnya kita berselebrasi. Akhirnya Aprilia berhasil menang di GP Kimi-Ring. Pertama kalinya Aprilia bisa menang di musim ke-8 setelah 9 seri. Luar biasa, akhirnya Rizrio berhasil menggeser Alex Rins, Maverick Vinales, Jack Miller, serta yang lainnya untuk menggeser dan menembus mereka agar kita bisa menjadi juara 1 di sini. Luar biasa pencapaian dari RSGP. Hari ini yang crash ternyata ada siapa aja nih? Ada Pecco Bagnaia, Quartararo, sama si Magman. Ternyata 3 orang ini yang kita jagoin untuk selalu di depan, malah mereka crash di lap pertama mungkin tadi ya. Soalnya tadi kan
Di lap kedua Johan Zarco juga keren, cuman nggak gue terlalu hirauin, soalnya kita lagi duel sama Alex Green, lagi seru banget cuy. Tapi intinya kita bisa untuk memenangi balapan JB Gaming. Dan hari ini klasemen kita makin kuat juga, kita udah mulai lagi untuk ngerapetin jarak poin kita sama Alex Green yang ada di posisi pertama. Dengan hari ini saat ini kita masih memiliki jarak 20 poin, yang berarti masih ada 4 kali balapan untuk kita menang untuk bisa menggeser Alex Green demi posisi pertama. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan selamat buat besok kita udah bisa ngejalanin Ramadan hari pertama. Jadi kalian buat yang muslim semoga aja fokus keep fighting untuk bisa nyelesain semua tantangan di 30 hari ke depan. Jadi oke semua, kalau gitu sampai ketemu di next video. Thank you nonton dan oke, bye, ciao, selamat berpuasa. For the podium ceremony. It's a weekend where everyone gave their all. But today, these riders have shown that they had a little bit extra in the locker. The crowd is going wild, and finally, they can enjoy this deserved moment of glory.